Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kita semua? Semoga termasuk semuanya pada posisi umat yang pandai mensyukuri dan menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salah satu orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik orang tuanya yang sudah meninggal ataupun orang tuanya yang masih ada, yang masih hidup bersama kita di alam yang panah ini. Hadirin yang berbahagia, masih ketemu kembali para sahabatku yang saya banggakan dimanapun berada dengan saya, Dr. Yulian Azhari. Jangan lupa like, subscribe terlebih dahulu, dan bantu like serta share, komen yang membangun buat channel dan channel kita ini, channel support dan doa. Terutama kita memang sangat miris ya melihat, mendengar, menyaksikan bagaimana kisah pilu Ananda Farel Prayoga. Sangat sedih sekali bahwa dia masa lalunya sudah cukup pahit ya, dimana Ananda Farel Prayoga ini saya sampai tidak bisa berkata-kata mendengar cerita alur hidupnya di masa kecilnya. Dia pernah hidup bersama ibu tirinya. Dia pun juga baru tahu bahwa itu ibu tirinya setelah umur berapa tahun, sudah besar ya, baru dia tahu itu adalah ibu tirinya. Beliau dibenci sama ibu tirinya karena mukanya Ananda Farel Prayoga itu persis sama dengan muka ibu kandungnya. Fotokopi ibu kandungnya, mukanya persis sama. Ya, itu yang kita sangat sedih sekali melihat. Jadi karena dia mirip dengan muka ibu kandungnya, beliau dibenci sama ibu tirinya. Beliau pernah diusir dari rumah, pernah dijadikan eksploitasi anak. Ngeri ya, dan sangat menyedihkan masa lalu beliau. Luar biasa. Beliau pernah dipekerjakan masih dalam kategori di bawah umur ya. Dipaksa untuk ngamen karena untuk menutupi hutang-hutang ayahnya, orang tuanya. Nah ini, naudzubillah min dzalik, beliau masih kecil, dipaksa untuk ngamen, dipekerjakan oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sangat pedih sekali masa lalu Ananda Farel Prayoga ini. Tetapi para sahabat dimanapun berada, saudara-saudaraku, percayalah kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, insya Allah akan Allah angkat derajat. Allah akan angkat derajat seseorang dan akan terjadi kun fayakun. Innama amruhu idza aroda syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah telah berkehendak, Allah hanya berkata iya, maka akan terjadi segala sesuatu. Jadi siapa sangka seorang Ananda Farel Prayoga yang masih di bawah umur dia dijadikan, dieksploitasi ya, terjadi eksploitasi anak oleh orang tua sendiri. Nauzubillah min dzalik. Beliau dipaksa untuk ngamen. Kalau nggak ngamen nanti bagaimana untuk bayar bank dan seterusnya. Nah ini yang membuat kita miris
membuat kita menangis melihat penderitaan Ananda Farel Prayoga. Maka Allah berfirman tadi, sesungguhnya kalau Allah telah berkata iya, maka akan terjadi segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kita buktikan, masyarakat melihat bagaimana Allah mengangkat derajat Ananda Farel sekarang menjadi seorang yang benar-benar ya disenangin oleh masyarakat, menjadi seorang yang viral sekali, dapat bernyanyi di istana negara, dan beliau dapat menghidupi keluarganya selama ini, dan beliau dapat mencari uang sendiri walaupun dia dihianati oleh orang tuanya sendiri. Semoga harapannya hal ini tidak akan terjadi dengan anak-anak kecil yang lain ya, anak-anak di bawah umur, mereka yang dijadikan eksploitasi, pengeksploitasian anak. Aduh, kita menangis ya, anak kecil ya. Kenapa bisa begini? Memang dunia kejam. Saya pribadi pun kalau melihat anak kecil ya di lampu merah atau di bawah kolong jembatan, mereka disewakan bayi-bayi itu. Mereka manusia yang tidak berdosa. Mereka bayi-bayi mungil, bayi suci. Tapi mereka dijemur, terjemur untuk dipaksa meminta-minta. Terkadang itu orang tuanya, atau terkadang itu bayi disewa, bukan orang tuanya, na'udzubillah. Jadi dengan kisah Ananda Farel Prayoga ini dapat ya membuka ya, kita ingat dengan anak-anak yang berada di bawah kolong jembatan, mereka yang dimanfaatkan untuk ngamen, mereka yang dieksploitasi, dipaksa untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini siapa ya? Siapa yang salah? Dan semoga tidak terjadi. Janganlah sampai terjadi. Anak kecil yang dijadikan seperti ini dan sangat berdosa besar. Orang tua kandung, orang tua ya, ayah tiri atau ibu tiri, mereka akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Mereka akan menjadi penghuni neraka ya, yang akan dijadikan kayu bakar nanti di neraka. Dengan kisah Ananda Farel Prayoga ini yang menjadikan kita, menginspirasi kita bahwa begitu kejamnya mereka orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang tega mengeksploitasi anaknya, baik itu anak tiri atau anak kandung. Nauzubillah min dzalik. Ya, saya tidak tega kalau melihat anak kecil yang berada di pinggir jalan dipaksa atau dijemur, atau bayi dia menyewa bayi gitu, dijadikan untuk sarana meminta-minta. Tapi karena ketulusan kita nggak tahu itu kita berdosa apa enggak. Sedekah kita memang niatkan sedekah karena tidak tega melihat anak itu kehausan. Anak itu, entah uang itu yang kita kasih kepada orang yang ngamen itu dikasihkan apa enggak, tapi setidaknya kita memerdekakan. Mungkin walaupun kita kasih 10.000, mungkin dapat 1.000 perak untuk anak kecil itu.
Setidaknya mungkin ada kecipratan ya, Rp1, tapi kita tidak tahu. Memang di ajaran agama kita memang tidak boleh memanjakan pengemis, tetapi saya pribadi tidak tega melihat anak bayi yang dijemur, bayi yang digendong, disewa untuk dimanfaatkan untuk ya di kebutuhan mereka yang tidak bertanggung jawab itu. Begitu kejamnya mereka, begitu kejam dan sadisnya mereka, yaitu menjemur bayi-bayi itu kadang hujan kepanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang dialami Ananda Farel, juga pernah mengalami masa lalu seperti itu. Beliau pernah tidur, beliau pernah dipaksa untuk tidak boleh tidur semalaman oleh ibu tiri. Ini sangat mengerikan. Dan sampai pagi dia tidak bisa tidur. Besoknya disuruh ngamen untuk mencari uang buat orang tuanya ya. Nah, hal ini menjadi renungan kita semua, bahwa jangan biarkan anak-anak kecil, anak-anak bayi di luar sana yang dieksploitasi menjadi korban eksploitasi anak. Mohon pada semua rekan-rekan, sahabatku di mana berada, sama-sama yaitu mengawasi kejahatan-kejahatan terhadap anak-anak balita yang mereka manfaatkan, yang mereka terjadi penjualan bayi dan seterusnya. Ini na'udzubillah min dzalik. Semoga mereka, bayi-bayi itu, memang sebagai mereka tabula rasa, kertas putih, dan mereka mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak tahu, mereka anak-anak yang tidak berdosa. Mereka itu adalah anak-anak yang suci, menjadi korban kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wahai para sahabat, para rekan-rekan, dimanapun berada, muliakanlah orang-orang yang, terutama anak-anak kecil yang mereka butuh bantuan, mereka butuh minta diselamatkan. Selamatkan mereka semua. Jangan sampai mereka teraniaya, jangan sampai mereka menjadi korban eksploitasi. Apa yang dialami oleh Ananda Farel Prayoga itu sangat membuka hati kita semua. Tapi memang ini anak sangat luar biasa. Dia syukur, dia selalu bersyukur. Walaupun diperlakukan dengan begitu kejam, tetapi dia tetap mencintai ayahnya. Dia tetap mencintai ayahnya walaupun kondisi ayahnya seperti itu. Dia tetap sayang kepada ayahnya, luar biasa. Semoga Ananda Farel tetap menjadi orang yang sabar, istiqomah. Dia juga ingin sekolah yang setinggi-tingginya. Semoga beliau menjadi orang besar, berguna bagi agama, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada negara bangsa, dan menjadi anak yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.